Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Maulana Ilhami dari TI 19C dengan NIM 1194. Kali ini saya akan menerangkan simulasi transit paket si cepat dari pusat ke alamat tujuan menggunakan ProModel. Adapun alurnya pengiriman paket melalui si cepat, yang pertama paket datang dari si cepat pusat. Nah, paket datang dari secepat pusat lalu dilakukan pendataan oleh customer service. Setelah itu, paket yang datang dari secepat pusat akan diterima dan didata oleh customer service untuk kemudian diteruskan ke gudang lalu dilakukan penyortiran paket. Selanjutnya, paket akan disortir di gudang sesuai alamat pengiriman dan akan diteruskan proses pemeriksaan kembali paket. Nah, sebelum dikirim ke alamat tujuan, paket diperiksa kembali agar tidak terjadi salah alamat, dan proses terakhir adalah pengiriman paket oleh kurir. Paket akan dikirim ke alamat penerima oleh kurir. Nah, adapun data ProModel sebelum dilakukan optimasi sebagai berikut. Kapasitinya 75. Lalu kita buka ProModel. Kita isi dengan kapasitinya 75 70, pindah ke gudang. Pada saat paket disortir, kapasitinya 75, paket diperiksa 70, jalur shipmentnya 1, paket pengirim ke alamat tujuan itu 75. Lalu coba kita jalankan. Untuk mempersingkat waktu, kita percepat saja ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita klik yes dan akan muncul data seperti ini. Location, kapasitinya 75, total entries-nya 438, dengan utilitiesnya 64,67, dengan average time per entry-nya 66,44, average content-nya 48,50, dengan maksimum konten 75 dan current content-nya 75. Nah, lalu kita cek location state multinya dengan MT-nya 0,97%, part accurate-nya 70,55%, dengan full 28,48%. Lalu kita cek location state sinyalnya, operasinya 11,62 pada pindah ke CS, lalu idle-nya 12,97. Lalu kita cek valid arrival-nya, masih terjadi kegagalan yang sangat besar ya, 193, 537, 567, 562, 574. Nah, datanya kita masukkan ke PowerPoint. Ini data akhir ProModelnya. Lalu pada location state multinya, dan ini pada location state signal. Lalu ini pada pilot arrival. Dan ini grafik sebelum dilakukan optimasi ya. Lalu selanjutnya, untuk mengurangi tingkat failed arrivals yang dapat menyebabkan terjadinya overload pada pengiriman paket, maka kita lakukan optimasi dengan cara mengubah capacity pada menu location. Berikut data yang akan kita masukkan. Kapasitinya kita ubah menjadi 280, grid location. Ininya kita ubah misalnya menjadi 280. Lalu di sini kita ubah menjadi 150. Di sini 250. Lalu di sini pada paket diperiksa itu menjadi 150 kembali, dan pada saat pengiriman 300. Agar tidak terjadi overload, pengiriman ini kita tambahkan menjadi 300. Nah, lalu kita running, kita percepat.
selesai, kita klik yes dan akan muncul grafiknya, maksudnya datanya. Pada location, capacity-nya 280, total entries-nya 601 pada paket datang, average time per entry-nya 1,96, average content-nya 1,96, maksimum content 6,00, lalu current content-nya 1 dan persen utility-nya 0,70%. Lalu kita cek location statement-nya. Pada saat paket datang itu total MT-nya 5,24%, occupied-nya 94,76%, dan lihat di sini full-nya 0 dan down-nya 0. Lalu pada location state single-nya seperti ini, operation-nya 19,20%, idle-nya 80,80%, dengan persentase waiting-nya 0, persentase block-nya 0, persentase down-nya 0. Nah, pada failed arrivals-nya kita cek paket datang dari pusat 0 dan paket di data CS 0. Itu menunjukkan tingkat kegagalannya menurun. Lalu kita masukkan di PowerPoint-nya. Di sini data akhir pro model pada location. Nah, di sini ada data akhir location state multi, dan di sini location state single, dan di sini failed arrivals-nya ya. Total failed-nya menjadi 0 pada paket datang dan paket di data customer service jadi 0. Itu menunjukkan bahwa tidak terjadi penumpukan paket. Nah, di sini grafik pro modelnya setelah dilakukan optimasi. Nah, setelah dilakukan optimasi, angka failed arrivals-nya menurun. Itu berarti overload pada saat pengiriman berkurang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah, mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.